Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, kupu-kupu adalah binatang indah yang mengalami metamorfosis atau fase perubahan di dalam perjalanan hidupnya. Masa lalu kupu-kupu adalah tidak seindah keadaannya yang sekarang, tetapi sekarang dia sudah berubah, bertransformasi, bermetamorfosis menjadi makhluk Allah yang sangat indah dan dikagumi semua orang. Sebelum menjadi bentuknya yang sekarang, kupu-kupu adalah seekor ulat, tetapi setelah kupu-kupu itu mengurung diri di dalam kepompong selama beberapa hari dengan penuh kesabaran, maka kemudian dia berubah bentuk menjadi indah dibandingkan dengan keadaannya semula. Saudaraku yang dirahmati Allah, masa lalu kupu-kupu yang namanya ulat itu umumnya tidak disukai orang. Mengapa? Banyak alasan. Di antaranya kupu-kupu itu menjijikkan. Bahkan melihat saja orang merasa jijik. Bulu kuduknya berdiri, membayangkan kalau ulat itu menempel di tubuhnya. Di samping itu ulat juga menakutkan, apalagi jenis ulat-ulat tertentu yang sudah bentuknya besar, penampilannya menyeramkan, bulu-bulunya sangat lebat, banyak orang dibuat takut karenanya. Dan ulat juga merupakan troublemaker, sumber masalah. Kenapa? Karena kalau kena kulit orang itu bisa gatal-gatal, bisa bengkak, merasakan panas, sehingga tentu saja orang menjadi tidak suka dan menghindari supaya tidak ketemu, apalagi ketempelan ulat. Kemudian ulat itu juga mempunyai tabiat merugikan karena merusak tanaman, karena sifatnya yang rakus, menghabiskan banyak tanaman, terutama daun-daunan, sehingga ulat ini merugikan orang, merugikan petani yang menanam sayur-sayuran, karena bisa-bisa tanaman sayurannya dimakan dan dihabiskan oleh ulat bahkan dalam waktu satu malam, menjadi musuh bagi pecinta tanaman hias, karena ulat suka sekali memakan daun-daunan dari tanaman hias itu. Intinya ulat itu identik dengan hal-hal yang tidak menyenangkan, identik dengan hal-hal yang tidak baik dan merugikan, hampir tidak disenangi oleh semua orang. Apalagi kalau ulat datang dalam jumlah banyak, ribuan, jutaan, maka tentu ini akan menjadi masalah besar bagi manusia. Itulah ulat, saudaraku, yang merupakan masa lalu kupu-kupu. Tetapi kemudian ada satu fase kehidupan yang dijalani oleh si ulat itu, yaitu membungkus dirinya dalam sebuah kepompong. Maka dilaluilah hari-hari berada dalam kepompong itu, terasing dari dunianya sebelumnya, tidak lagi menyentuh makanan yang sebelumnya rakus di lahapnya. Dia bertapa, mengasingkan diri. Maka setelah beberapa saat kemudian, ulat itu pun berubah bentuk menjadi kupu-kupu. Maka setelah menjadi kupu-kupu, apa yang terjadi? Ternyata sekarang ulat itu sudah berganti nama, namanya kupu-kupu. Keadaannya bagaimana? Sifatnya bagaimana? Kupu-kupu itu sangat indah, sangat menarik, sangat eksotis. Banyak orang menyukainya, apalagi kalau dia berterbangan, berseliweran, apalagi dalam jumlah banyak, hinggap di tanaman, pada bunga-bunga.
akan menjadikan suasana lebih indah, lebih menarik, bahkan lebih romantis bagi beberapa orang. Sayapnya indah, berwarna-warni dengan berbagai motif, sehingga kupu-kupu juga banyak diburu oleh orang yang menyukainya untuk dikoleksi, diawetkan, dipigura. Maka karena keindahannya itu, tidak jarang kupu-kupu menjadi inspirasi bagi banyak orang, menjadi inspirasi bagi para seniman, para pelukis, para penyair, para pencipta lagu. Mereka terinspirasi oleh keindahan kupu-kupu. Di samping itu, kupu-kupu pun mempunyai tabiat kehidupan yang jauh berubah dari sebelumnya. Sekarang dia mempunyai pola kehidupan dan pola makan yang baik. Makanannya pun dari bahan-bahan pilihan, dari sari-sari bunga. Dia tidak lagi rakus menghabiskan daun-daunan, tetapi makanannya pilihan dan bersih. Bahkan kupu-kupu itu kemudian juga bermanfaat bagi yang lain, karena dia menghisap dan hinggap di bunga, itu membantu penyerbukan dari tanaman itu. Saudaraku yang dirahmati Allah, metamorfosa kupu-kupu bisa menjadi tamsil bagi kita yang sedang menjalankan puasa. Diharapkan dengan puasa ini kita akan berubah dari keadaan kita semula, bertransformasi, lebih baik daripada masa lalu kita. Lalu kemudian apa yang kita harapkan perubahan dari diri kita kalau kita ingin menjadi lebih baik, lebih menarik seperti kupu-kupu? Beberapa hal bisa kita intisarikan dari Al-Quran dan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tanda-tanda orang yang berhasil bertransformasi dengan puasanya, di antaranya satu, dia menjadi rendah hati dan tidak sombong, mengamalkan firman Allah di dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat 16, wa ibadur rahmanil ladina yamshuna alal ardi haunan wa idha khotabahumul jahiluna qalu salama. Hamba-hamba Tuhan yang maha pengasih itu adalah mereka yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka justru membalas dengan mengucapkan salam. Tanda orang yang berhasil bertransformasi dengan puasanya, dia menjadi lebih tawadhu, lebih rendah hati, tidak congkak, tidak sombong, tidak arogan, tidak angkuh, dan menjadi pribadi yang menyenangkan. Tanda yang kedua adalah lebih khusyuk beribadah kepada Allah. Di dalam surat Al-Furqan ayat 64 Allah menyatakan, walladzina yubituna lirabbihim sujjada wa qiyama. Dan orang-orang yang mengisi waktu malamnya untuk beribadah kepada Tuhannya dengan bersujud dan berdiri. Tanda yang ketiga adalah lebih peka terhadap perintah dan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam surat Al-Furqan ayat 73 Allah berfirman, walladzina idza dzukkiru bi ayati rabbihim lam yakhirru 'alaiha summa wa umyana. Dan orang-orang yang apabila diberi peringatan dengan ayat-ayat Tuhan mereka, mereka tidak bersikap seperti orang yang tuli dan buta. Tanda yang keempat, perubahan ibarat kupu-kupu dari orang yang berpuasa adalah makanannya selalu baik dan halal, halalan thayyiba. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 168, ya ayyuhan nasu kulu fil ardi halalan thayyiba wala tattabi'u khutuwatis syaitan
innahu lakum aduwwum mubin. Wahai manusia, makanlah sebagian makanan yang ada di bumi yang halal lagi baik, dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu bagimu merupakan musuh yang nyata. Teladan perubahan diri itu ada pada uswah hasanah kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu orang yang paling dermawan, manusia yang paling pemberani. Jika diminta sesuatu tidak pernah mengatakan tidak, dan wajahnya selalu ceria berseri-seri, akhlaknya enak, orangnya pun mudah. Jika diberi pilihan pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau akan memilih yang paling mudah. Kecuali kalau itu mengandung dosa, maka beliau orang yang paling menjauhi hal tersebut. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi sifat mulia yang ditunjukkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah kedermawanan yang tinggi, manusia yang paling pemberani dalam hal kebenaran, tidak pernah mengatakan tidak atau tidak pernah menolak permintaan orang yang itu akan membuatnya kecewa. Wajah beliau selalu ceria berseri-seri, tidak ada muka cemberutnya, akhlak dan perangainya enak, orangnya pun mudah, diajak ngomong gampang, pembicaraannya mudah. Beliau pun juga menyukai yang mudah-mudah, dan beliau selalu berusaha untuk menjauhi perbuatan dosa. Bisakah kita berubah dan mencontoh teladan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Semoga bisa sekemampuan kita, dan Allah memberikan petunjuk dan hidayahnya kepada kita. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.